Silakan Jihan pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Baik, kalau begitu Ibu presentasi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, Mega apa keterangannya? Virus, Gesa, Suci, Aira, Virus apa keterangannya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembahasan bab 3 yaitu tentang teks prosedur. Sebelumnya Ibu mengulas sedikit materi kita minggu kemarin. Masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Apa? Ya, teks cerita fantasi. Masih ada yang ingat apa itu teks cerita fantasi? Lihat, apa itu teks cerita fantasi? Oke, jadi teks cerita fantasi itu teks yang mengandung angan-angan. Dalam teks cerita fantasi itu kita juga sudah mempelajari unsur-unsur cerita fantasi. Masih ada yang tahu apa itu unsur-unsur cerita fantasi? Silahkan apa itu unsur-unsurnya? Tema, tokoh, latar, ketokohan, sudut pandang, dan amanat. Oke, itu adalah unsur-unsur cerita fantasi. Ibu hanya mengulas sedikit. Apakah kalian masih ingat tentang cerita fantasi? Nah, sekarang kita masuk pada bab 3 dengan kompetensi dasar mengidentifikasi teks prosedur dengan melakukan berbagai dan cara membuat makanan tradisional khas daerah. Nah, sebelum Ibu memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian memasak mie instan? Pernah kan? Ketika kita memasak mie instan, tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ketika kita memasak nasi, tentu juga ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan ketika
membuat tuntutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan nanti. Nah, benar sekali. Jadi, Ibu jelaskan lagi apa itu pengertian teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang memuat dengan secara tepat berupa runtutan langkah demi langkah agar yang kita lakukan tercapai. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah tujuan kegiatan yang kita lakukan agar kita dapat terpenuhi semua teks yang kita lakukan. Misalkan kegiatan yang kita lakukan hari ini mencuci tangan, kita lakukan apa saja langkah-langkahnya, kita lakukan apa saja, bagaimana cara proses mencuci tangan. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Sesudah kita mengetahui cara tujuan teks prosedur, kita lanjutkan untuk materi kita. Kita harus mengetahui apa saja ciri-ciri umum teks prosedur. Cara memainkan angklung, apa saja langkah-langkah cara memainkan angklung? Coba Rara, jelaskan apa saja langkah-langkahnya. Pegang angklung dengan tangan kiri, pegang angklung dengan cara memegang untuk pertambahan buatnya vertikal dan horizontal yang berada di tengah sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. 2. Pegang dalam genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. 3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh, terus tangan kiri yang lurus agar angklung dapat didekatkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan didekatkan dengan getaran di kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak. Oke, itulah contoh teks prosedur yang ada dalam buku kalian. Contoh pertama, yang contoh kedua, apa contoh kedua? Oke, cara membuat. Oke, itu contoh kedua, contoh teks prosedur yang kedua. Sedangkan yang baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti yang mana ciri umum juga ada terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada kalimat perintah. Oke, yang pertama ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu seperti kalimat yang mengandung makna dan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, siapa yang bisa buat contoh kalimat perintah? Kalimat perintah itu mengandung makna secara langsung menyuruh orang melakukan sesuatu. Ya, silakan ambilkan. Ya, contohnya Ibu buat contoh di kelas. Misalkan Jihan tolong ambilkan Ibu buku di meja kita. Itu contoh kalimat perintah. Sedangkan yang kedua ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ada yang bisa bercontoh kalimat mengajak? Misalkan contohnya, ayo, mari. Ya, silakan Aswa. Mari kita bermain. Ya, itu contoh kalimat ajakan. Misalkan, itu contohnya satu lagi. Mari kita berangkat ke sekolah. Yang ketiga ada juga kalimat larangan. Kalimat larangan itu kita dilarang mengucapkan sesuatu kepada seseorang. Misalkan contoh kalimat larangan, membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Siapa yang bisa membuat contoh kalimat larangan? Silakan. Jangan merokok. Oke, jangan merokok juga termasuk contoh kalimat larang. Nah, jadi di sini Ibu tugas
Tidak ada yang sama judulnya sama kelompok. Silakan kerjakan kelompok yang di dalam kelompok itu ada misalkan kelompok 1. Ibu contoh yang disusun kajian bahasa Indonesia. Kelompok itu harus aktif temanya, tidak satu orang yang bekerja, temanya bekerja. Nanti misalkan ada
Cara membuat dendeng balado. Bahan atau alat. Bahan daging, kunyit, bawang putih, daun jeruk, asam, bawang merah, cabai, daun serai, tomat, garam, minyak goreng. Alat panci, kompor, sendok, goreng, pisau, wajan, wadah plastik, dendeng. Langkah-langkah membuat dendeng. Mesin susunan daging hingga bersih. Buang rebus daging yang segera dicuci dan masukkan wangi. Bahan bahannya seperti daun jeruk, asam, bawang putih, dan daun serai. Lalu rebus daging hingga yang mana kau itu? Setelah daging sudah siap,
cabai yang gambaran dengan daging yang sudah digoreng tadi. Sembilan, giling cabai dan masukkan garam, bawang merah, ketika cabai sudah halus, keraskan air, goreng cabai yang sudah digiling hingga matang. Lalu kalau sudah matang, masukkan daging yang sudah digoreng tadi atau yang sudah digoreng tadi. Oke, dari kelompok 3, silakan terjun 3 dari kelompok 3. Yang lainnya simak, pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pembuatannya, masukkan telur ke dalam wadah. Aduk air yang tepung hingga tambahkan vanili bubuk. Setelah adonan campur, alas selahan, garam, daun kunyit, santan kelapa, kunyit, asam manis, cabai rawit, bawang malam, ikan pisang sedang pisang, jeruk nipis, 1. Masukkan santan kelapa ke dalam wadah, 2. Masukkan kunyit dengan ditumbuk, halus bersama bumbu lainnya, 3. Masukkan lauk lagi masih hangat. Untuk benda dan itu organisasi sering dijumpai di provinsi-provinsi di Indonesia. Dan salah satunya daerah Sumatera Barat. Selamat mencoba. Oke, jangan coba dengan kelompok lain. bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Bahan 200 gram nasi putih, 5 gram bawang, potong jadul, 50 gram ubi, 2 batang serai digoreng. Untuk ikan kangkung, 500 ml air.
aduk sampai bermentas. 2. Tambahkan kampung dan lengaya. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu larut. 3. Angkat dan hidangkan panas. Ditemani dan hasil dan kering. Mohon ucapan selamat, semoga murah dan selalu sehat, sarapan sehat dengan penuh makanan dari sana yang telah direalisasikan.